lupa dan lalai dalam beribadah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengurangi atau menghentikan nikmat tersebut hadir di dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai hamba Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Amin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebelum memasuki sholat tarawih, kita memberikan tausiah sedikit, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ya. Ada hadis Nabi mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah", tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah untuk membahas kajian-kajian keagamaan atau yang lainnya, atau bisa jadi berzikir atau yang tikam bersama, malaikat akan diberikan kepada mereka itu 4 hal. Jadi mudah-mudahan waktu yang kita sisihkan menjelang tarawih ini tidak mubazir dan tidak sia-sia saja Bapak dan Ibu. Kita dengarkan ceramah, maka Allah akan berikan dalam kehidupan kita itu 4 hal. Yang pertama, wa haffathumul malaikah. Orang-orang yang berada di dalam satu majelis itu, mereka akan berada di bawah naungan sayap malaikat. Malaikat akan minta ampun kepada orang-orang yang ada di dalam ruangan itu sampai mereka nanti berpisah-pisah. Dan kita berharap keluar dari pintu masjid, dosa kita diampuni oleh Allah hendaknya. Amin. Yang kedua, wa wasiyatuhur rahmah. Maka Allah akan berikan rahmah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan di dalam hati kita itu ketentraman, ketenangan, damai hati kita Bapak dan Ibu dengan mendengarkan ceramah. Malaikat akan menurunkan ketenangan. Kira-kira Pak dan Ibu ini tangan hati kita resor lain. Alhamdulillah. Makanya terkadang Bapak dan Ibu, saking ponangnya hati mendengarkan ceramah itu, sampai di antara kita ada yang tak kalau-kalau gitu. Itu dia tanamnya hati mendengarkan ceramah. Bukan dia tak kalau, mungkin karena memang hati kita ponang. Karena orang yang tak ponang hatinya, maka tak mungkin bisa terkalok-kalok. Makanya Bapak dan Ibu yang tak payah lalu, kalau ada orang yang mengaji, pengajian hadir ke situ, paling tak 10 menit itu alat karena Allah berikan ketenangan. Kemudian yang keempat, wasakarallahu fi man indah, dan Allah akan membangga-banggakan kita di antara makhluk yang lain. Itu 4 yang akan kita dapatkan. Itu kalau masuk ceramah ya Pak. Kalau masuk judul anak-anak pun dalam nunggu judul juga. Kayak itu lagi judul. Kalau kayak lagi judul tidak boleh ribut. Wah. Oke. Judul kita malam ini, bahagianya hidup di bawah naungan Al-Quran. Diulangi, bahagianya hidup di bawah naungan Al-Quran. Oke, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak dan Ibu. Di awal tadi sudah kita baca dalam surah Al-Isra ayat
Inna hadzal Qur'an. Inna hadzal Qur'an. Sesungguhnya Quran ini, Quran yang membaca itu pada nipu. Bisa jadi Quran nipu. Pokoknya Al-Quran. Inna hadzal Qur'an. Sesungguhnya Al-Quran ini kata Allah Subhanahu wa taala, yahdi lillati hiya aqwam. Adalah petunjuk hidup yang paling lurus. Apa Pak? Al-Quran adalah petunjuk hidup yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Mereka itu mengerjakan amal soleh, anna lahum ajrun kabira. Bagi mereka balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Isra. Atau nama lain dari surah Al-Isra itu adalah surah Bani Israil. Kalau dalam Al-Quran lama itu Bapak dan Ibu, itu ditulis di situ surah Bani Israil. Tapi dalam cetakan-cetakan baru kebanyakan tertulis di situ surah Al-Isra. Surah Al-Isra itu nama lainnya Bani Israil. Kenapa dinamakan dengan surah Al-Isra? Karena ayat pertamanya bercerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kenapa dinamakan dengan Bani Israil? Karena ayat kedua sampai ayat ke-8 bercerita tentang Nabi Musa dan kaumnya Bani Israil. Nah, ayat ke-9 bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agak unik seketek Bapak dan Ibu. Bercerita tentang Nabi, bercerita tentang Nabi Musa dan Bani Israil, kemudian ayat 9 bercerita kembali tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membahas tentang Bani Israil ini Bapak dan Ibu, kita akan dihadapkan perhatian itu dengan bangsa-bangsa Israel. Kalau hari ini di Palestina, Zionis Yahudi yang melakukan penjajahan bahkan puluhan tahun terhadap rakyat Palestina. Hampir di setiap Ramadan, saudara-saudara kita di Palestina itu tidak merasakan rasa aman untuk beribadah. Di Ramadan kali ini juga terjadi Bapak dan Ibu. Di saat mereka sedang beribadah, tentara-tentara Zionis Israel itu melakukan tembakan dari luar masjid. Sampai orang-orang yang berada di dalam masjid itu tidak merasakan rasa aman. Banyak yang menyelamatkan diri, tapi banyak juga yang masih tetap diam. Ada sebuah video dikirimkan oleh kawan-kawan yang relawan di Palestina itu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan itu jadi sebagai bahan hikmah bagi kita. Ada dikirimkan ke kawan-kawan itu video dan ada foto di samping diberitakan ketika Zionis Israel itu menyerang Masjidil Aqsa pada bulan Ramadan ini. Dalam masjid itu orang semuanya pada berlarian. Banyak yang berlari menghindar supaya nanti jangan sampai kena dari peluru dari Zionis Israel itu. Tapi Masya Allah Bapak dan Ibu, ada sebuah pemandangan yang menarik. Seorang kakek-kakek, mungkin umurnya di atas 60 tahun, yang dalam keadaan tenang Bapak dan Ibu, dia terus membaca Al-Quran. Padahal orang di dalam masjid itu sudah berlarian. Tapi kakek-kakek tua ini yang udah di atas 60 umurnya kira-kira, mereka duduk di atas kursi kayak gini. Kemudian di hadapannya itu ada Al-Quran besar, Al-Quran yang gantang itu Bapak Ibu. Kemudian
Bisa saja suatu ketika peluru itu bisa nyasar mengenai badannya, atau bahkan mungkin kepalanya, tapi kepalanya ketika itu di video itu dilihatkan ditutup pakai kursi-kursi kara itu, Bapak. Ada kursi kara yang warna hijau-hijau itu, ditaruh di atas kepalanya, kakinya yang 4 itu menghadap ke atas. Pakai itu ditutup kepalanya oleh kakek-kakek tua ini. Dalam keadaan situasi yang menegangkan, dia masih saja dengan amannya, dengan santainya, dengan tanpa ada rasa takut, dia melanjutkan baca Al-Quran. Cuma berlindung dengan kursi kara itu, Pak. Kursi itu tadi ada kursi plastik. Kira-kira Bapak Ibu dengan kursi plastik itu aman tak kira-kira Bapak Ibu? Jangan ada peluru gitu ya, dilemparkan batu saja mungkin kepancang. Tapi hanya dengan berbekal itu, rasa amannya membaca Al-Quran terus dilanjutkan. Bayangkan Bapak dan Ibu, mereka berada dalam keadaan tidak aman, rasa amannya jauh. Bayangkan dengan diri kita yang hari ini berada dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, tidak ada rasa ancaman bagi kita hari ini untuk beribadah. Tetapi sejauh mana kedekatan hati kita dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mencari video, mencari foto itu terkadang jadi pukulan bagi kita, Bapak dan Ibu. Itu yang aman-aman saja, sementara kita jauh dalam kedekatan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Kenapa sampai bisa seorang kakek-kakek bisa melakukan hal semacam itu? Itu karena Al-Quran itu sudah masuk ke dalam hati mereka. Makanya kata inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk yang paling lurus di dalam kehidupan kita. Hadirkan Al-Quran dalam hati kita, Bapak dan Ibu, maka insya Allah kehidupan kita akan lurus. Apa contohnya, Bapak dan Ibu? Setiap kita akan melakukan sesuatu, coba apapun kegiatan itu, Bapak dan Ibu, coba kita awali dengan Bismillah. Kalau kegiatan itu sudah selesai, akhiri dengan Alhamdulillah. Apa itu kegiatan kita? Mau membaca buku, sebelum baca buku baca Bismillahirrahmanirrahim. Selesai baca buku, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah itu ayat Al-Quran, tak apa-apa. Ayat Al-Quran. Alhamdulillah, ayat Al-Quran. Oke, ketika kita makan, kita baca Bismillah. Selesai baca Alhamdulillah. Kami minum kopi pagi hari apa-apa, baca sebelum dihindiri. Teh bukan pertama itu kita baca Bismillah. Lagi kopi baca Alhamdulillah. Tapi aku kadang penasaran Bapak dan Ibu, kira-kira apa yang di situ yang merokok, kira-kira sebelum merokok itu diirit, kira-kira baca Bismillah atau enggak? Apa? Nah, tentu nanti akan coba dalam pengalaman. Kalau lu pernah mencoba, tentu tak dapat pengalamannya lah. Apa-apa yang mungkin sedang masih hari ini, mungkin bisa ditanya. Kira-kira ketika kamu isok tuh di BM, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Iri pertama. Ibu-ibu, apa kira-kira ibu-ibu? Baca Bismillah atau enggak kah? Enggak capek ya, enggak. Makanya Bapak Ibu, coba yang hari ini sedang berjalan. Mudah-mudahan kita doakan Bapak dan Ibu semuanya, kita kalau bisa lambat laun coba untuk
jarang kemudian berhenti. Untuk Bapak, kenapa tidak pengalaman? Kalau misalnya pengalaman kan bisa aku sampaikan. Kira-kira sebelum rokok atau misalnya maling Bapak dan Ibu, sebelumnya buka kunci rumah orang tua, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kejadi tidaknya maling kira-kira? Tidak kejadi Bapak Ibu. Atau misalnya kan minum minuman keras, pakai narkoba, sebelumnya pakai itu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak kejadi. Model itu banyak. Al-Quran itu memberi kepada petunjuk jalan yang paling lurus. Makanya kita yang tak membiasakan baca Bismillah setiap mulai kegiatan dari hari ini mulai. Ketika kamu jalan ke kantor, dari rumah baca Bismillah, maka Allah akan jaga diri kita, Allah akan jaga pekerjaan-pekerjaan kita dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah. Cobalah Bapak Ibu tidak percaya, 2024 kakek sebentar ya Pak Ibu, kita akan memilih kepala daerah, anggota dewan. Dalam kamar apa Pak? Bilik dan ketek Pak. Apa Pak? Dalam TPS Pak, sebelum mencoblos pilihan kita itu, coba baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pilihan ini adalah pilihan yang engkau ridhoi ya Allah. Baru dicoblos. Orang-orang yang masuk ke dalam TPS itu yang akan mencoblos tidak dengan hati nuraninya, mencoblos karena paksaan dari atasannya, mencoblos karena embel-embel lama narimo itu. Ketika Bapak dan Ibu baca Bismillah di dalam kotaknya, aku yakin pilihan yang pertama itu akan sesuai dengan hati nurani. Kalau memang itu yang terbaik, cukup baca Bismillah. Tapi Pak ada embel-embelnya, itu sebenarnya hati rendah, bodoh. Tapi ada terkait itu, artinya tapi baca Bismillah di dalam TPS itu, aku yakin insya Allah diberikan petunjuk yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati nurani kita tidak akan pernah bisa dibohongi. Tidak akan mungkin ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran, kemudian kita membaca Bismillah itu pasti barek Pak dan Ibu, barek benar. Kenapa? Bismillah adalah ayat Al-Quranul Karim. Setelahnya juga dibaca Alhamdulillah, lah selesai menentukan pilihan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebetulnya kita itu akan dijaga oleh Al-Quran ini apabila Al-Quran ini hadir di dalam hati kita. Melihat kemungkaran itu kalau ada di dalam diri kita Al-Quran, tidak jadi atau model itu benar. Makanya Bapak dan Ibu yang hari ini baca Al-Quran, bacalah Bapak Ibu Al-Quran itu taruh baca. Walaupun kita tak paham artinya, tapi dibaca sebanyak-banyaknya. Maka insya Allah Al-Quran itu akan menghadirkan ketenangan. Pernah apa Ibu menculik sosial eksperimen? Ada anak-anak muda melakukan sosial eksperimen ke orang-orang Eropa. Ada menculik ke orang Jepang. Mereka tidak tahu bahasa Arab. Mereka tidak tahu kalau itu Al-Quran. Diperdengarkanlah Al-Quran itu ke telinga orang-orang tua Bapak dan Ibu, anak-anak muda. Pertama diperdengarkan musik. Setelah itu diperdengarkan Al-Quran yang dibaca kori-kori yang suaranya lancar. Setelah hidangan keduanya, ditanya pendapat orang tua, bagaimana keadaan hati, bagaimana pendapat dengan dua suara itu? Orang itu menjawab, keduanya bagus.
indah. Tetapi yang bacaan Al-Quran itu katanya rasanya bacaan itu terasa masuk, menusuk ke dalam hatinya. Kalau musik bahannya sekedar nyampe telinga, indah kadang-kadang dicari, tapi ketika Al-Quran katanya sama-sama indah, tapi yang Al-Quran kok langsung menusuk ke dalam hati. Bacaan-bacaan itu Bapak dan Ibu, bayangkan mereka tidak tahu kalau itu Al-Quran, mereka tidak tahu bahasa Arab, tetapi ketika diperdengarkan mereka meyakini bahwa ternyata Al-Quran itu sampai ke dalam hati. Kita tahu kalau itu Al-Quran, walaupun kadang tak mengerti artinya. Yakinlah Bapak dan Ibu, sebanyak-banyak kita membaca Al-Quran di atas dunia ini, itu adalah tolak ukur kebahagiaan kita hidup di atas dunia. Orang yang merasa bahagia dengan hartanya, merasa bahagia dengan jabatannya, ketika dia jauh dari Al-Quranul Karim, dia tidak akan merasakan suasana hening tentram di dalam hatinya. Karena Al-Quran adalah tolak ukur kebahagiaan. Jangan bilang engkau bahagia kalau misalnya Al-Quran tidak pernah engkau baca, Al-Quran tidak pernah dipelajari, karena itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini adalah kalam Allah, turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kalam manusia. Bahkan ada Al-Walid bin Mughirah, seorang kafir Quraisy pada zaman Nabi, pamannya Abu Jahal, orang yang paling cerdas di kota Mekah, orang yang paling pintar, orang-orang yang paling mengerti dengan bahasa Arab sihir. Ketika ditanyakan Al-Quran kepadanya oleh Abu Jahal, dia meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kata-kata yang sangat luar biasa, tidak mungkin dibuat oleh manusia. Dia memiliki ketenangan, ketentraman, dan seni bahasa Al-Quran itu indah dibandingkan dengan sihir-sihir orang Arab. Sehingga apa kata Abu Jahal? Wahai paman, jangan sampai orang-orang Quraisy ini mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Muhammad. Karena kalau orang-orang Quraisy ini mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran itu, kata Abu Jahal, maka mereka akan banyak menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekuat tenaga semampu mereka bahwa Al-Quran itu jangan sampai didengarkan oleh orang kafir Quraisy juga. Buktinya Bapak Ibu, khalifah yang paling kuat, yang paling gagah, yang paling berani, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masuk Islam. Kenapa Bapak Ibu? Mendengarkan Al-Quranul Karim. Dek pandangan Al-Quran Pak masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu Al-Quran itu sangat indah, dan orang Arab mengerti keindahan Al-Quran karena dia bahasanya bahasa mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu lagi kisah yang menarik Bapak dan Ibu. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun, ada Bani Abbasiyah, Khalifah Bani Abbasiyah, ada seorang pemuda yang memiliki tulisan tangan yang sangat indah. Rancak tulisannya Pak Ibu. Kalau ini mungkin di KCM orang yang pandai membuat kaligrafi itu. Pernah diundang oleh Khalifah Al-Ma'mun ke istana. Rencananya mau diangkat untuk menjadi pegawai istana karena dia memiliki tulisan tangan yang sangat indah. Ketika sampai di istana, Khalifah Al-Ma'mun ini menawarkan kepada pemuda ini untuk masuk ke dalam Islam. Wahai pemuda, maukah engkau masuk ke dalam Islam? Ketika itu dia masih Nasrani Bapak dan Ibu. Lalu apa kata pemuda ini? Dia menolak Bapak dan Ibu, tidak mau masuk Islam. Karena dia menolak, dia tidak mau kerja di istananya Khalifah Al-Ma'mun. Dia pergi. Tapi Bapak dan Ibu, setahun setelah itu pemuda ini datang kembali ke istana Khalifah. Tapi kondisinya sudah berbeda.
berceritalah pemuda ini kepada khalifah. Dulu setahun ini, kata pemuda ini, saya membuat tulisan yang sangat indah dari firman-firman Allah dalam kitab Taurat. Kitab Taurat Bapak dan Ibu. Dibuatlah tulisan yang rancak itu dan dikeraten. Kemudian dijualnya tulisan yang indah itu kepada orang-orang yang ahli atau pakar dalam kitab Taurat atau ulama yang memahami kitab Taurat. Tapi kata khalifah, kata pemuda ini, tulisan yang saya buat itu sudah saya robah-robah, tidak sesuai lagi dengan isinya. Dijual kepada ulama yang mengerti, yang pakar dalam kitab Taurat itu, ternyata dibelinya. Kemudian saya juga menulis tulisan yang sangat indah yang berisikan di kitab Injil. Juga saya rubah isinya, kata pemuda ini. Dirubah-rubah isinya, Mak. Dijual kepada orang-orang yang ahli di dalam kitab Injil. Ternyata dibelinya. Kemudian dia pernah menulis ayat-ayat Al-Quran dengan sangat indah, sama seperti yang dua pertama, diubah-ubah isinya oleh pemuda ini, tidak sesuai dengan yang asli. Dijual kepada orang yang ahli dan pakar dalam bidang Al-Quran. Ternyata apa Bapak dan Ibu? Ketika dijualnya ini, rupanya apa kata ulama itu? Saya tidak ingin membeli apa yang engkau lukis ini. Kenapa? Kata pemuda, yang engkau lukis ini sudah tidak sesuai lagi dengan kitab suci kami, tidak sesuai dengan keaslian Al-Quran yang kami miliki. Bayangkan Bapak dan Ibu, dari 3 tadi Al-Quran terjaga kemurniannya sampai akhir hari kiamat. Tidak akan dirubah isinya sedikit pun. Kenapa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin. Kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami yang akan menjaganya. Berapapun banyak hurufnya tidak terhitung, berapapun banyak barisnya susah untuk orang awam untuk menghitungnya. Sakete aja dirusak, sakete aja dirubah, akan kita buat kalau itu bukanlah kitab suci lagi. Makanya di orang Islam, Al-Quran terjaga kemurniannya sampai hari kiamat Bapak dan Ibu, karena dia adalah kalamullah. Allah yang sudah berjanji akan menjaganya. Bahkan beberapa tahun lalu kita dihebohkan dengan Al-Maidah 51 itu Bapak dan Ibu, sampai orang-orang berkumpul di Jakarta itu bahkan puluhan ribu banyaknya. Siapa yang menggerakkan hati-hati mereka untuk bisa berkumpul di situ? Bisa jadi Allah ingin menjaga Al-Quran lewat orang-orang yang peduli dengan kemurnian dan kesucian Al-Quran. Ketika ada orang yang ingin mempelintir tafsirnya, isi dari Al-Quran, Allah yang menjaganya. Menjaganya Allah tidak sama dengan kita. Allah akan menggerakkan hati-hati yang masih terikat dengan Al-Quran. Makanya Bapak dan
kecuali Al-Quran. Mungkin karena tantangan mereka sakit, tidak ada HP untuk mereka, tidak ada game. Kalau di anak-anak itu kan punya banyak apa-apa, HP, game online. Tapi bagi mereka bertahun-tahun bahkan puluhan tahun berada dalam kesulitan. Ternyata Al-Quran menjadi obatnya. Kita lihat di Andalusia dulu adalah negeri Islam yang paling jaya. Hampir Andalusia itu letaknya di Spanyol, Bapak dan Ibu. Dulu namanya Andalusia. 750 tahun Islam berjaya di Spanyol. Ibnu Sina, Ibnu Batuta, ilmuwan Muslim yang paling terkenal hari ini itu keluarnya dari bumi Andalusia, Spanyol yang hari ini, Bapak dan Ibu. Tapi kita lihat di akhir kemunduran Islam di Andalusia, 750 tahun lebih berjaya Islam di Spanyol hari ini. Di akhir kemundurannya itu adalah ketika pemimpin mereka, rakyat mereka itu dijauhkan dari Al-Quran. Orang-orang salib Eropa itu ketika itu, di antara kelemahan kaum muslimin itu adalah mereka tidak akan bisa mengalahkan kaum muslimin itu apabila mereka itu dekat dengan Al-Quran. Makanya orang-orang salib Eropa itu ketika itu dijauhkan pemimpin mereka dari Al-Quran, dijauhkan anak-anak muda mereka dari Al-Quran, Bapak dan Ibu. Dimasukkanlah ke dalamnya musik-musik, hadirlah itu diskotik, dimasukkan ke dalamnya minuman keras. Pada akhirnya pemimpin Andalusia di akhir-akhir kepemimpinan itu terpilih orang-orang yang cinta dengan dunia dan mereka jauh dari Al-Quranul Karim. Ketika diserang oleh perang salib ketika itu, tidak ada yang bisa untuk menahan gempuran itu. Semuanya sudah cinta dengan dunia, Al-Quran sudah jauh dari hati mereka. Pada saat itu muncul ketakutan, muncul kematian itu seakan-akan dekat dari mereka. Itu yang membuat mereka itu Islam mundur di negara Eropa, khususnya di Spanyol yang dulu dinamakan dengan Andalus. Makanya Bapak dan Ibu, kita ingin berjaya kembali, maka dimulailah di dalam keluarga kita, Bapak dan Ibu. Seberapa dekat kita di dalam keluarga dengan Al-Quran? Berapa kali Al-Quran kita baca? Bila terakhir Al-Quran dibacakan di dalam rumah-rumah kita? Bila terakhir surah Al-Baqarah itu dibacakan di dalam rumah kita? Kata Nabi, orang yang di rumah itu tidak dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, maka rumah itu sama seperti kuburan Bapak Ibu. Maka sepi, menakutkan, bentuknya rancak, tapi kok gelap tak menentu aja ketika tak dibacakan Al-Baqarah. Manusia yang tak dibacakan Al-Quran di dalam dirinya, maka dia mungkin sama dengan mayat yang hidup. Kenapa? Hati kita akan hidup kalau ada Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dinamakan dengan mitsaqul ghalidhah. Mitsaqul ghalidhah itu artinya perkataan yang berat, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mulai lama masuk Al-Quran langsung jadi tegak, karena dia berat. Seakan-akan kita langsung berat, kaki kita langsung kuat. Itu ketika Al-Quran ada di dalam hati kita. Mungkin hanya itu Bapak dan Ibu sebagai tausiah kita pada malam hari ini. Sekitar 35 menit sudah kita lalui. Itu pesan-pesan kita tadi. Kejayaan Islam itu akan muncul sejauh mana umat ini dekat dengan Al-Quran. Ketika jauh dari Al-Quran, di saat itulah kemunduran itu akan kita temukan. Dan mulailah di dalam keluarga kita untuk dekat kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kelak di hari akhirat kita dibangkitkan oleh Allah dalam pertolongan Al-Quran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ada kuis kata pengurus. Yang dapat boleh diambil. Untuk laki-laki 1, untuk perempuan 1. Pertanyaannya untuk yang laki-laki dulu.
Ulangi. Al-insyirah. Hah? Gimana apa-apa? Belum lagi ya? Di sini nanti tadi. Surat Al-Insan, Pak. Udah atau belum? Belum. Oke, Quran surat Al-Isra ayat 9. Oke, satu lagi untuk perempuan. Ya. Ini udah maju dulu. Oke. Yang perempuan siap-siap. Nama lain dari surah Al-Isra. Oke, surat Bani Israel. Silakan diambil. Saya dapat dari kakak. Oke, ya. Cuma hadiahnya 2. Siap-siap untuk besok malam.